Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ceris. Kita lanjut teman-teman untuk bahas bab 1 dari buku The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan dari Morgan Housel. Buku internasional bestseller telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Langsung ya teman-teman. Bab 1. Tak seorang pun gila. Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,00001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Izinkan saya memberitahu Anda mengenai suatu masalah. Boleh jadi itu membuat Anda merasa lebih baik mengenai apa yang Anda ketahui dengan uang Anda. Dan kurang menghakimi apa yang orang lain lakukan dengan uangnya. Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tak seorang pun gila. Begini, orang dari berbagai generasi dibesarkan berbagai orang tua dengan berbagai pendapatan dan penganut berbagai nilai di berbagai bagian dunia. Lahir di berbagai ekonomi, mengalami berbagai pasar tenaga kerja dengan berbagai insentif dan berbagai nasib. Mendapat berbagai pelajaran. Semua orang punya pengalaman unik mengenai cara kerja dunia. Yang Anda alami langsung lebih meyakinkan daripada yang Anda pelajari secara tak langsung. Jadi kita semua, Anda, saya, semua orang menjalani hidup dengan menganut satu set nilai mengenai cara kerja uang yang sangat beragam dari orang ke orang. Yang tampak gila bagi Anda boleh jadi masuk akal bagi saya. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan berpikir mengenai risiko dan imbalan dengan cara-cara yang tak bisa dimengerti anak bangkir saya. Orang yang tumbuh dengan inflasi tinggi mengalami suatu yang tak pernah dialami oleh orang tumbuh ketika harga stabil. Pialang saham yang kehilangan segalanya selama depresi besar mengalami sesuatu yang tak bisa dibayangkan pekerja teknologi yang menikmati kejayaan akhir 90-an. Orang Australia yang belum pernah mengalami resesi dalam 30 tahun telah mengalami sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh orang Amerika, dan seterusnya. Dalam pengalamannya tak berujung. Anda tahu hal-hal mengenai uang yang saya tak ketahui, begitu juga sebaliknya. Anda menjalani hidup dengan berbagai kepercayaan, tujuan, dan perakiraan yang berbeda dengan saya. Itu bukan karena salah satu di antara kita lebih cerdas daripada yang lain atau performa informasi lebih bagus. Itu karena kita menjalani hidup yang berbeda, dibentuk pengalaman dan perbedaan, tapi sama meyakinkannya. Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,00001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Jadi, orang-orang sama pintarnya bisa tak sependapat mengenai bagaimana dan mengapa resesi terjadi. Bagaimana kita harus menginvestasikan uang, apa yang harus diprioritaskan, berapa banyak risiko yang harus diambil, dan sebagainya. Dalam bukunya mengenai Amerika 1930-an, Frederick Lewis Allen menulis bahwa depresi besar memengaruhi jutaan orang Amerika di dalam diri untuk sepanjang sisa hidup mereka. Namun, ada berbagai pengalaman. 25 tahun kemudian, sewaktu kampanye sebagai calon presiden, John F. Kennedy ditanya reporter mengenai apa yang dia ingat dari masa depresi. Kennedy berkata, "Saya tak punya pengalaman langsung mengenai depresi. Keluarga saya salah satu yang terkaya di dunia sejak dulu. Waktu itu kami punya rumah lebih besar, pembantu lebih banyak, bepergian lebih sering. Satu-satunya yang saya lihat langsung adalah ketika ayah saya mempekerjakan lebih banyak tukang kebun supaya mereka punya uang untuk makan. Saya benar-benar tidak belajar mengenai depresi sampai saya membaca mengenainya di Harvard." Itu penting pada pemilihan Presiden AS 1960. Orang berpikir, bagaimana mungkin seorang tanpa pemahaman akan kisah ekonomi terbesar generasi sebelumnya diberi tanggung jawab atas ekonomi? Dalam banyak cara, kekurangan itu hanya diatasi pengalaman. JFK di Perang Dunia II.
itu pengalaman emosional umum lain dari generasi sebelumnya yang tak dimiliki lawannya. Albert Humphrey. Tantangannya bagi kita adalah bahwa belajar atau keterbukaan pikiran sebanyak apapun tak bisa benar-benar menciptakan kembali kekuatan dan ketidakpastian. Saya bisa membaca mengenai rasanya kehilangan segalanya selama depresi besar. Namun saya tak punya bekas luka emosional orang-orang yang benar-benar mengalaminya. Dan orang yang menjalaninya tidak bisa mengerti mengapa orang seperti saya dapat berbuat serampangan dalam hal-hal seperti memiliki saham. Kita melihat dunia melalui lensa yang berbeda-beda. Program spreadsheet bisa membuat model frekuensi sepanjang kejatuhan besar pasar saham. Namun, program itu tak bisa membuat model perasaan orang yang pulang, memandang anak-anaknya dan bertanya apakah dia sudah membuat kesalahan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Belajar sejarah membuat Anda merasa seolah mengerti sesuatu, namun sampai Anda menjalaninya dan merasakan konsekuensinya secara pribadi, boleh jadi Anda tak cukup memahaminya sampai mengubah perilaku. Kita semua berpikir, kita tahu cara kerja dunia, namun kita semua hanya mengalami sebagian kecilnya. Investor Michael Bentley berkata, beberapa pelajaran harus dialami sebelum bisa dimengerti. Kita semua korban kebenaran itu dalam berbagai cara. Pada 2006, ahli ekonomi Ulrich Malmendier dan Stefan Nagel dari National Bureau of Economic Research menggali data 50 tahun Survey of Consumer Finance. Kajian terperinci mengenai apa yang orang Amerika lakukan dengan uangnya. Dalam teori, orang harus membuat keputusan investasi berdasarkan tujuan dan ciri pilihan investasi yang tersedia bagi mereka saat itu. Namun bukan itu yang orang lakukan. Kedua ahli ekonomi menemukan bahwa keputusan investasi orang sepanjang hidup sangat terikat pengalaman para investor di generasinya, terutama pengalaman pada awal masa dewasa. Jika Anda bertumbuh dewasa ketika inflasi tinggi, Anda menginvestasikan sedikit uang di obligasi dan lebih belakangan dalam hidup dibandingkan mereka yang tumbuh dewasa ketika inflasi rendah. Jika Anda kebetulan tumbuh dewasa ketika pasar saham kuat, Anda menginvestasikan lebih banyak uang Anda di saham sesudahnya dalam hidup dibandingkan mereka yang tumbuh dewasa ketika saham lesu. Para ahli ekonomi menulis, temuan kami memberi kesan bahwa kesediaan investor individual menanggung resiko bergantung pada sejarah pribadi, bukan kecerdasan, pendidikan, atau kecanggihan. Sekadar nasib kapan dan di mana Anda lahir. Financial Times mewawancara Bill Gross, manajer obligasi terkenal pada 2019. Gross mengakui bahwa dia barangkali tak bakal berada di posisinya sekarang andai dia lahir satu dasawarsa lebih awal atau lebih belakangan, kata artikel itu. Karir Gross berawal dengan kejatuhan suku bunga selama satu generasi yang mendorong nilai obligasi. Hal semacam itu bukan hanya mempengaruhi kesempatan yang Anda dapatkan, melainkan juga mempengaruhi apa yang Anda pikirkan mengenai kesempatan itu ketika hadir di depan Anda. Gross menganggap obligasi sebagai mesin pembuat kekayaan. Bagi generasi ayahnya, yang tumbuh bersama inflasi yang lebih tinggi, obligasi barangkali dipandang sebagai pembakar kekayaan. Perbedaan cara orang mengalami uang tidak kecil. Bahkan di antara mereka yang barangkali Anda pikir cukup mirip. Misalnya saham. Jika Anda lahir pada 1970 di Amerika Serikat, S&P 500 naik hampir 10 kali lipat sesudah disesuaikan dengan inflasi. Sewaktu Anda berumur belasan atau 20-an, itu kenaikan luar biasa. Jika Anda lahir pada 1950, pasar tidak bergerak naik ataupun turun disesuaikan dengan inflasi. Sewaktu Anda berumur belasan dan 20-an, dua kelompok orang dipisahkan nasib berdasarkan tahun kelahiran, menjalani hidup dengan pandangan yang sangat berbeda mengenai cara kerja pasar saham. Apa yang dilakukan saham ketika Anda berumur belasan dan 20-an? Atau inflasi, jika Anda lahir di Amerika pada 1960-an, inflasi sewaktu Anda berumur belasan dan 20-an, tahun-tahun ketika Anda muda dan mudah terkesan, sambil mengembangkan dasar pengetahuan mengenai cara kerja ekonomi.
mendorong harga-harga naik sampai di atas 3 kali lipat. Itu banyak. Anda ingat orang antri beli bensin dan gaji tidak bernilai sebesar sebelumnya. Namun jika Anda lahir pada 1990 di AS, inflasi sangat rendah sepanjang hidup Anda sehingga barangkali tak pernah terpikir oleh Anda. Pengaruh inflasi ke harga ketika Anda berumur belasan dan 20-an, yang lahir pada 1960 dan lahir 1990. Tingkat pengangguran nasional AS pada November 2009 sekitar 10%. Namun, tingkat pengangguran untuk laki-laki Afrika berumur 16-19 tanpa ijazah SMA adalah 49%. Bagi perempuan kulit putih berumur di atas 45 tahun dengan gelar sarjana, tingkat pengangguran adalah 4%. Pasar saham lokal di Jerman dan Jepang hancur selama Perang Dunia Kedua. Beberapa daerah dibom habis-habisan. Pada akhir perang, pertanian Jerman hanya memproduksi makanan yang menjadikan 1000 kalori per hari bagi warga. Bandingkan dengan AS, di mana indeks pasar saham melebihi berlipat ganda dari 1941 sampai akhirnya 1945, dan ekonominya berada di keadaan terkuat dalam hampir 2 dasawarsa. Tak ada yang seharusnya memperkirakan anggota-anggota berbagai kelompok itu menjalani kehidupan dengan berpikiran sama mengenai inflasi, atau pasar saham, atau tingkat pengangguran, atau uang secara umum. Tak ada yang seharusnya mengharap mereka menanggapi informasi finansial dengan cara yang sama. Tak ada yang seharusnya berasumsi mereka dipengaruhi insentif yang sama. Tak ada yang seharusnya memperkirakan mereka mempercayai sumber nasihat yang sama. Tak ada yang seharusnya mengharap mereka bersepakat mengenai apa yang penting, apa yang layak, apa yang mungkin terjadi berikutnya, dan apa jalan terbaik ke depan. Pandangan mereka mengenai uang dibentuk di dunia yang berbeda-beda. Dan ketika itu terjadi, pandangan mengenai uang yang dianggap konyol oleh sekelompok orang bisa masuk akal untuk kelompok lain. Beberapa tahun lalu, The New York Times membuat artikel mengenai kondisi kerja di pabrik elektronik besar Foxconn di Taiwan. Kondisinya sering buruk, wajar kalau pembaca marah. Namun ada satu tanggapan menarik bagi artikel itu dari keponakan seorang pekerja Tiongkok yang menulis di bagian komentar. Bibi saya bekerja beberapa tahun di tempat yang orang Amerika sebut sweatshop. Pekerjaannya berat, jam kerja panjang, gaji kecil, kondisi kerja buruk. Anda sekian tahun tahu apa yang bibi saya lakukan sebelum bekerja. Di salah satu pabrik itu, dia menjadi pelacur. Bekerja di sweatshop itu lebih baik dibandingkan kehidupannya yang dulu menurut saya. Saya tahu bibi saya lebih memilih dieksploitasi bos kapitalis jahat demi beberapa dolar daripada tubuhnya dieksploitasi beberapa orang demi uang lebih sedikit lagi. Makanya saya kesal dengan pemikiran orang Amerika. Kami tak punya kesempatan yang sama dengan orang Barat. Infrastruktur pemerintah kami beda, negaranya beda. Ya, bekerja di pabrik itu berat. Bisakah lebih baik? Ya, tapi hanya kalau dibandingkan dengan pekerjaan di Amerika. Saya tak tahu bagaimana harus menanggapinya. Sebagian diri ingin membantah keras, sebagian lain ingin memahaminya. Namun, komentar itu adalah contoh bagaimana pengalaman yang beda bisa mengarah ke pandangan sangat berbeda dalam topik yang menurut satu pihak seharusnya hitam putih. Setiap keputusan yang dibuat orang dengan uang dibenarkan dengan menggunakan informasi yang mereka punya pada saat itu dan memasukkan ke model mental untuk mengenai cara kerja dunia. Orang bisa salah informasi atau mendapat informasi tidak lengkap atau tak jago matematika, dibujuk pemasaran busuk, tak tahu apa yang dilakukan, salah menilai konsekuensi tindakan banyak sekali. Namun semua keputusan keuangan yang dibuat itu masuk akal bagi mereka pada waktu dibuat dan cocok dengan semua orang yang harus dicocokkan. Mereka bercerita kepada diri sendiri mengenai apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Dan ketika itu dibentuk pengalaman unik mereka sendiri. Ambil contoh sederhana, tiket lotre. Orang Amerika menghabiskan lebih banyak uang untuk tiket lotre daripada gabungan film, permainan video, musik, acara olahraga, dan buku. Siapa yang beli tiket lotre? Sebagian besarnya orang miskin.
Rumah tangga berpendapatan terendah di Amerika Serikat rata-rata menghabiskan $412 per tahun untuk tiket lotre, 4 kali jumlah pengeluaran yang sama di kelompok berpendapatan tinggi. 40% orang Amerika tidak bisa menabung uang $400 untuk dana darurat. Artinya mereka membeli tiket lotre sampai $400 biasanya adalah orang-orang yang berkata tidak bisa menabung uang $400 untuk dana darurat. Mereka membuang jaring pengaman untuk sesuatu peluang untung besarnya 1 per jutaan. Itu tampak gila bagi saya. Itu barangkali tampak gila bagi Anda juga. Namun, saya tidak berada di kelompok berpendapatan terendah. Anda juga mungkin tidak. Jadi banyak di antara kita yang sukar menangkap secara intuitif penalaran bawah sadar para pembeli tiket lotre berpendapatan rendah. Namun, kalau kita coba memahaminya, bayangkan sesuatu seperti ini. Kami hidup di gajian ke gajian dan tidak ada yang tersisa untuk nabung. Prospek gaji jauh lebih tinggi tampak di luar jangkauan. Kami tidak bisa melancong kalau liburan. Tidak bisa beli mobil baru, tidak bisa ambil asuransi kesehatan, tidak bisa beli rumah di lingkungan aman. Kami tidak bisa membiayai anak kuliah tanpa berutang besar. Sebagian besar hal yang sudah dipunyai atau bisa dipunyai Anda yang baca buku keuangan, kami tidak punya. Beli tiket lotre adalah satu-satunya waktu dalam hidup kami ketika kami bisa memegang mimpi yang seolah nyata untuk mendapatkan barang-barang bagus yang Anda sudah punya dan anggap biasa saja. Kami membayar mimpi dan boleh jadi Anda tak mengerti karena sudah hidup dengan mimpi itu. Makanya kami membeli lebih banyak tiket lotre daripada Anda. Anda tak harus setuju dengan penalaran itu. Membeli tiket lotre ketika bangkrut itu masih gagasan buruk. Namun, saya bisa agak mengerti mengapa tiket lotre masih laku. Dan gagasan itu, apa yang Anda lakukan tampak gila, tapi saya agak mengerti mengapa Anda melakukannya. Mengungkap akar banyak keputusan finansial Anda. Hanya sedikit orang membuat keputusan finansial murni dengan spreadsheet. Keputusan finansial dibuat di meja makan atau di rapat perusahaan. Tempat-tempat di mana sejarah pribadi, pandangan unik Anda mengenai dunia, ego, kebanggaan, pemasaran, dan insentif aneh bercampur menjadi narasi yang ampuh bagi Anda. Perkara lain yang penting dan membantu menjelaskan mengapa keputusan mengenai uang sangat sukar dan ada banyak sekali kekeliruan perilaku adalah dengan mengakui betapa barunya topik itu. Uang sudah ada sejak lama. Raja Alyatis dari Lydia, sekarang sebagai bagian Turki, dianggap sebagai pencipta uang resmi pertama pada 600 sebelum Masehi. Namun dasar modern keputusan mengenai uang, menabung dan investasi didasari konsep-konsep praktis masih sangat baru. Ambil contoh pensiun. Pada akhir 2018 ada 27 triliun dolar di rekening-rekening dana pensiun AS. Menjadikannya pendorong utama keputusan menabung dan investasi investor umum. Namun keseluruhan konsep dana pensiun paling-paling baru berumur 2 generasi. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar orang Amerika bekerja sampai mati. Itu harapan dan realitas. Sampai 1940-an, di atas 50% laki-laki berumur 65 ke atas masih bekerja. Social Security bertujuan mengubah keadaan itu, namun tunjangan yang pertama kali diberikannya tidak ada miripnya dengan dana pensiun sesungguhnya. Ketika Ida May Fuller mencarikan cek Social Security pertama pada 1940, nilainya $22.54 atau sekarang setara $416 disesuaikan dengan inflasi. Baru pada 1980-an, rata-rata cek Social Security untuk pensiun melebihi $1.000 per bulan disesuaikan dengan inflasi. Lebih daripada seperempat orang Amerika di atas umur 65 digolongkan sebagai miskin oleh sensus Bureau sampai akhir 1960-an. Ada kepercayaan yang tersebar luas perihal semua orang dulu punya dana pensiun swasta. Namun itu dilebih-lebihkan. Employee Benefit Research Institute menjelaskan, hanya seperempat dari semua orang berumur 65 atau lebih tua
yang punya pendapatan pensiun pada 1975. Di antara minoritas yang beruntung itu hanya 15% pendapatan rumah tangga berasal dari dana pensiun. The New York Times menulis pada 1955 mengenai keinginan yang makin besar tapi ketidakmampuan yang berlanjut untuk pensiun. Mengulangi satu perkataan lama, semua orang berbicara mengenai pensiun, tapi rupanya sedikit sekali yang melakukan sesuatu mengenainya. Baru pada 1980-an marak gagasan bahwa semua orang berhak dan seharusnya mendapat masa pensiun yang nyaman. Dan cara untuk mendapatkan masa pensiun yang nyaman itu adalah berharap bahwa semua orang akan menabung dan menginvestasikan uang sendiri. Saya akan mengulang menyatakan betapa barunya gagasan itu. 401k sarana tabungan pensiun utama Amerika baru ada pada 1978. Roth IRA baru ada pada 1998. Kalau disamakan dengan orang, maka dia belum boleh minum minuman beralkohol. Seharusnya tak ada yang kaget kalau banyak di antara kita yang payah dalam menabung dan berinvestasi untuk masa pensiun. Kita tidak gila, kita semua hanya masih baru. Begitu juga dengan kuliah. Jumlah orang Amerika berumur di atas 25 dengan gelar sarjana naik dari di bawah 1/20 pada 1940 menjadi 1/4 pada 2015. Biaya kuliah rata-rata pada periode itu naik di atas 4 kali lipat disesuaikan dengan inflasi ya. Suatu yang begitu besar dan begitu penting menerpa masyarakat begitu cepat. Dan itu menjelaskan mengapa misalnya banyak sekali orang membuat keputusan buruk dengan pinjaman uang kuliah mahasiswa dalam 20 tahun terakhir. Belum ada akumulasi pengalaman selama puluhan tahun yang bisa dipelajari. Kita belajar sambil jalan. Begitu juga dengan dana indeks yang umurnya belum sampai 50 tahun dan dana lindung nilai yang baru mulai dalam 25 tahun belakangan. Bahkan penggunaan utama konsumen secara luas, KPR, kartu kredit, kredit mobil, belum mulai sampai sesudah Perang Dunia Kedua ketika GI Bill mempermudah jutaan orang Amerika meminjam uang. Anjing dijinakan 10.000 tahun yang lalu dan masih mempertahankan beberapa perilaku leluhur liarnya. Namun, kita dengan pengalaman baru 20-50 tahun di sistem keuangan modern berharap sudah sempurna menguasainya. Bagi suatu topik yang sangat dipengaruhi emosi versus fakta, itu masalah. Itu juga membantu menjelaskan mengapa kita tak selalu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan uang. Kita semua melakukan hal gila dengan uang, karena kita semua relatif baru dalam permainan dan apa yang tampak gila bagi Anda boleh jadi masuk akal bagi saya. Namun tidak ada yang gila. Kita semua membuat keputusan berdasarkan pengalaman unik masing-masing yang tampak masuk akal bagi kita pada saat tertentu. Mari kita simak cerita mengenai bagaimana Bill Gates menjadi kaya. Nah teman-teman, kita nanti ketemu lagi di bab 2 ya. Dadah, kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman dan sepertinya ada orang lain atau teman-teman yang perlu, silahkan share, like, komen ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.